Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi ya dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan scoring atau penilaian terhadap butir kepuasan pengguna. Nah, di sini ada di tabel 8E2 kepuasan pengguna, ada 7 aspek atau 7 jenis kemampuan yang dinilai, mulai dari etika ya, kemudian kompetensi utama, bahasa, IT, komunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri. Nah, di sini ada 4 skala, sangat baik gitu ya, kemudian baik, cukup, dan kurang. Nah, ini ada aturan ya penilaiannya. Ini kebetulan ini menggunakan tingkat kepuasannya menggunakan persen. Jadi di sini menunjukkan persentase gitu ya. Misalkan etika ada yang menilai sangat baik ada 90, artinya 90%. Ya, cukup ditulis angkanya saja karena satuan persennya sudah diwakili di sini gitu ya. Nah, kemudian yang baik misalkan 10%, 90 ditambah 10 kan 100. Jangan sampai misalnya ini terisi semua, sangat baik, baik, cukup, sampai kurang. Ini kalau dijumlah jangan sampai melebihi 100, nanti error gitu ya. Kenapa ya? Karena ini persentase. Maksimal kan persentase adalah 100%. Ini sama halnya juga sama di baris-baris berikutnya. Jumlahan kolom tingkat kepuasan ini maksimal adalah 100 gitu. Baik, kita langsung saja ke matrik penilaian. Bagaimana sih ya Ban PT melakukan scoring terhadap butir ini ya, butir kepuasan pengguna. Ada di sini. Ya, di sini masuk ke butir 63 tentang tingkat kepuasan pengguna lulusan tabel 8E2 LKPS. Baik, sedikit kita jelaskan di tabel ini agak cukup ya, bukan agak ya, cukup rumit sedikit ya gitu. Nah, perhatikan di sini ada scoringnya, itu adalah menggunakan rumus STKI/7. Nah, kita harus tahu apa itu TKI kan gitu. Bukan tenaga kerja Indonesia tentunya ya. TKI di sini sudah jelas ya. Yaitu TKI itu adalah tingkat kepuasan. I itu adalah aspek ke I. Misalkan aspek ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 ini. Berarti tadi ya jenis kemampuannya. 1 berarti etika, 2 kompetensi utama, dan seterusnya sampai ke-7 adalah kemampuan pengembangan diri gitu ya. Nih di sini ke-7 pengembangan diri gitu. Nah, kembali ke sini TKI berarti tingkat kepuasan aspek ke I. Katakanlah kita pertama fokus ke aspek etika dulu, berarti TK1 ya. I yang pertama itu 1. TK ke-1 tingkat kepuasan aspek ke-1 sama dengan 4 kali AI. AI itu adalah persentase penilaian sangat baik. Berarti 4 kali persentase yang sangat baik itu berapa? Jadi kalau sangat baik itu intinya bobotnya 4 ini gitu ya. Kemudian ditambah 3 kali BI. BI itu adalah baik ya. Berarti yang baik ini dapat bobot skor 3. Kemudian CI itu yang cukup, bobot skornya 2, sedangkan DI tidak dikalikan apapun ya sama saja dikalikan 1. Artinya bobot yang kurang ini adalah bobotnya 1. Jadi bobot yang, saya ulangi, paling baik atau sangat baik itu bobotnya 4, adiknya yaitu baik bobotnya 3, adiknya lagi cukup bobotnya 2, yang paling rendah adalah kurang, ini bobotnya 1. Ini baru aspek yang ke-1 tadi yang etika itu. Kemudian aspek yang kedua juga sama. Aspek yang kedua misalnya kompetensi utama ya. Ya berarti yang sangat baik dikalikan 4, yang baik dikalikan 3. Berapa persennya begitu, kalikan 3. Berapa persen yang cukup, kalikan 2. Dan terakhir berapa persen yang kurang, dikalikan 1. Terus dijumlah. TK3 juga sama, aspek bahasa misalnya. TK4 sampai TK7
masing-masing TK1 dapat skor sekian, TK2 dapat skor sekian, TK3 dapat skor sekian, sampai TK7 dapat skor sekian, itu dijumlah. Makanya di sini STKI. S itu sum itu jumlahan gitu ya. Jumlahan skor tingkat kepuasan dari setiap aspek, itu aspek 1 sampai 7. Lalu setelah dijumlah dibagi 7 aspek, artinya berarti rata-ratanya. Nah, artinya bahwa skor itu adalah menghitung rata-rata tingkat kepuasan dari 7 aspek. Itu namanya skor, ini namanya STKI dibagi 7. Nah, itulah ya cara melakukan perhitungan atau memahami proses perhitungan menggunakan rumus ini. Nah, caranya seperti itu. Nah, di samping melakukan penilaian dengan rumus ini, ada syarat tambahan, yaitu ketentuan mengenai persentase responden pengguna lulusan. Nah, ini juga sama ya dengan yang pernah saya jelaskan ketika melakukan tracer study kepada para alumni. Kalau ini kan yang menilai adalah pengguna lulusan ya. Kalau yang kemarin yang saya jelaskan rumusnya adalah untuk tracer study, di mana yang menilai adalah para alumni sendiri ya, karena dia ditanya mengenai aktivitas setelah lulus. Nah, ketentuan untuk persentase responden itu sama dengan tracer study yang dipakai untuk menilai alumni ya, yaitu kalau jumlah lulusan dalam 3 tahun TS-4 sampai TS-2 lebih dari atau sama dengan 300, maka persentase minimalnya 30. Kalau kurang dari 300, maka pakai rumus ini. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya mengenai ketentuan persentase minimal tracer study. Dan di situ sudah ada Excel-nya, silakan nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk memudahkan ya dalam menghitung skor STKI ini, saya akan coba, saya sudah siapkan rumus Excel-nya ya. Nanti kita coba simulasi dan teman-teman tentunya bisa menggunakan Excel ini untuk melakukan scoring mandiri. Nah, inilah tabelnya Bapak Ibu sekalian untuk menghitung secara otomatis ya berapa skor akhir dari kepuasan pengguna lulusan. Caranya bagaimana? Silahkan nanti hasil penilaian gitu ya dari pengguna lulusan, silahkan diinput di sel yang berwarna kuning. Di sini sudah ada petunjuk, isikan pada sel yang berwarna kuning. Misalkan ini adalah komponen etika ya. Kemudian di bagian etika ini yang menilai sangat baik itu total ada 80% ya. Kemudian yang menilai baik ada 20%. Ingat yang bagian ini kalau di total itu harus 100, jangan sampai melebihi 100 karena ini persentase gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di rumus tadi, untuk sangat baik itu bobotnya 4, baik itu bobotnya 3, cukup bobotnya 2, kurang bobotnya 1. Nah, ini hasil bobot dikalikan skor, ini hasilnya, kemudian dijumlahkan per komponen. Ini komponen etika itu 380. Nah, hal yang sama diperlakukan pada komponen yang lain ya. Teman-teman silakan isikan ini. Nah, ini ya kita isikan di sini. Kemudian ini juga diisi. Kemudian untuk IT diisikan di sini. Ini. Kemudian untuk komunikasi ya, kemampuan komunikasi diisikan di sini. Kemampuan kerjasama, dan juga satu lagi ini kemampuan pengembangan diri di sini. Nah, kalau ini diubah angka yang warna kuning, tentu akan mengalami atau mengakibatkan perubahan yang sel warna hijau ini, karena ini sudah otomatis. Artinya ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan yaitu tadi simulasi mandiri ya. Kira-kira dengan skor yang diberikan oleh pengguna lulusan, nilai kepuasannya itu kita mendapatkan skor berapa itu. Skor maksimal tentu
4 ya, apabila ini 100% semua ya. Kita coba ini 100% semua. Ini 0. Ini 0. Ini juga 100%. Menilai sangat baik semua. Ini 0. Ini 100%. Ini 0, ini 0. Ini 100, yang ini 0. Ini 0, ini 0, ini 100. Ini 0. Tuh, nilainya sempurna 4. Tetapi mungkin ada yang bertanya, apa mungkin ya setiap pengguna lulusan menilai 100 terhadap alumni kita? Ya mungkin saja ya, tetapi ya wallah alam ya, mungkin jarang ya yang mendapatkan nilai 100 semuanya. Ya berarti apa? Ya kita tuliskan apa adanya ya, hasil penilaian dari pengguna lulusan seperti apa ya dituliskan di sini. Kalau misalnya yang sangat baik itu misalnya tadi di sini 90%, di sini 10%, nah ini akan mengalami penurunan. Terus di sini kita coba misalkan 85% untuk kompetensinya, 15% untuk baik yang bagian kompetensi ya. Ini akan mengalami penurunan lagi. Yang bahasa mungkin ini hanya 75%, yang sangat baik, kemudian yang baik adalah 15%, kemudian yang cukup 10%. Ini kalau di total 100, ini disamnya 100. Nah, kemudian yang IT mungkin 86 sama misalkan 14. Nah, kemudian yang komunikasi misalkan 89 ya sama 11 gitu. Kemudian yang kerjasama misalkan 95 dan 5 gitu. Dan yang terakhir pengembangan diri misalkan 87 sama 10 dan terakhir mungkin 3. Nah inilah skor akhir dari penilaian pengguna ini yang ada di sini, kemudian di scoring hasilnya 3,84. Jadi kita punya gambaran, oh berarti kepuasan pengguna terhadap lulusan kita ya berarti skornya berada di angka 3,8. Ini kalau desimalnya terlalu banyak kita bisa kurangi di sini. Ya, kita klik di sini beberapa kali, mungkin sampai sisain 2 digit saja di belakang koma. Hasilnya seperti ini 3,85. Nah, sekali lagi ini Excelnya bisa diunduh oleh teman-teman sekalian di link atau penjelasan atau deskripsi video ini. Nanti linknya insya Allah saya sertakan. Nah silakan nanti bisa dipakai untuk ya penilaian mandiri atau simulasi mandiri, mengecek seberapa besar skor yang diperoleh ya dari penilaian para pengguna lulusan. Sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.